Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Silvana Syah, SSI, MSI. Kemudian yang saya hormati kepada dosen penguji dua, anggota sidang, Ibu Suryani, SEMSI, maaf, SEMM. Sehat, Bu Suryani, jumpa lagi kita. Ya, Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. ya, dan tentu mahasiswi yang kami banggakan, Saudari Erika Septina Fadilah ya, yang hari ini pada tanggal 30 Januari 2026 akan menjalani sidang tugas akhir dalam menempuh program sarjana S1 di Universitas Siber Asia, program studi manajemen. Sebelumnya, Mbak Erika dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, nggak apa-apa, di unmute saja, tidak usah di mute-mute ya, Mbak Erika ya. Oke, sebelumnya saya ingin verifikasi dulu nama lengkap Erika Septina Fadilah dengan judul Tugas Akhir Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI periode 2020 sampai dengan 2024. Betul? Ada koreksi? Betul, Pak. Ya? Oke, baik. Sidang ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan, Mbak Erika. Terdapat 3 sesi ya. Sesi pertama, saudari membacakan lembar keabsahan data penelitian, lalu dilanjutkan dengan pemaparan PowerPoint ya, presentasi PowerPoint maksimal 15 menit ya, Mbak Erika. Kemudian setelah itu sesi kedua adalah sesi pengujian tanya jawab oleh penguji, dan sesi terakhir adalah evaluasi tertutup ya, untuk menilai dan mempertimbangkan apakah saudari layak lulus atau tidak pada sidang tugas akhir ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Erika dapat share screen dan membacakan lembar keabsahan. Izin saya screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat layar saya, Pak Bu? Ya, silakan Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan pernyataan keabsahan penelitian saya. Pernyataan keabsahan penelitian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Erika Septina Fadila, NIM 240-2010-20667, Program Studi S1 PJJ Manajemen, judul tugas akhir Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2020 hingga 2024. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 144 SKS, atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan prodi. Tiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang akhir semester ini. 4. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan sumber ilmiah yang kredibel atau instansi yang memiliki izin resmi. 5. Saya bersedia hadir dalam proses wisuda, baik secara online maupun onsite di Universitas Siber Asia. 6. Apabila di kemudian hari kemudian ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Januari 2026, TTD Erika Septina Fadila. Izin berlanjut untuk pemaparan hasil tugas akhir saya, Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Ketua Sidang sekaligus Penguji 1, Bapak Farid Al-Rizki SEMM,
Yang saya hormati pula anggota sidang sekaligus penguji 2, Ibu Suryani SEMM. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu dosen pembimbing, Dr. Silvana Syah, SSI, MSI. Izinkan saya memaparkan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI periode 2020 hingga 2024. Latar belakang saya mengambil judul ini antara lain pada periode 2020 hingga 2024, sebagaimana kita ketahui terjadi pandemi COVID-19 sehingga terdapat ketidakpastian ekonomi global sehingga meningkatkan risiko financial distress perusahaan. Saya mengambil konteks ISSI karena preferensi investor domestik yang mayoritasnya muslim mungkin akan memilih prinsip syariah untuk investasinya. Pada kondisi tersebut, struktur modal dan ukuran perusahaan menjadi faktor penting menentukan ketahanan keuangan. Selama periode pandemi dan pasca pandemi, emiten di ISSI menunjukkan variasi DER, ukuran perusahaan, dan tingkat financial distress yang berbeda. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perbedaan kebijakan pendanaan dan skala usaha berkontribusi terhadap kerentanan keuangan tersebut. Berikut adalah data empiris saya. Di sini saya mengambil 5 sampel perusahaan dari 15 perusahaan yang saya jadikan sampel. Berikut ada financial distress, DER, dan ukuran perusahaan. Bisa dilihat dari data financial distress terdapat banyak variasi terkait tingkat financial distress. Ya, hal ini dapat menunjukkan kondisi keuangan emiten yang berbeda-beda untuk financial distress. Untuk debt to equity ratio sendiri terdapat variasi. Hal ini menunjukkan perbedaan kebijakan pendanaan dan mencerminkan respon keuangan emiten ISSI yang tidak seragam terhadap tekanan ekonomi. Lalu untuk ukuran perusahaan dapat dilihat cukup relatif homogen dan menunjukkan tren meningkat secara bertahap dalam periode pemulihan pasca pandemi. Keterkaitan judul saya yaitu terkait corporate finance yang menunjukkan hubungan struktur modal, ukuran perusahaan, dan financial distress. Relevan untuk menguji ketahanan keuangan sebagai early warning system dalam pengambilan keputusan manajemen dan investor. Gap riset dari penelitian saya yaitu dari penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terkait financial distress. Ada yang menunjukkan positif, negatif, atau tidak berpengaruh. Dan juga belum ada yang membahas terkait Indeks Saham Syariah Indonesia. Fokus penelitian saya yaitu menganalisis terkait pengaruh struktur modal di mana dihitung menggunakan debt to equity ratio atau DER dan juga ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan logaritma natural total aset terhadap financial distress pada Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2020 hingga 2024. Rumusan masalah saya antara lain yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan ISSI 2020 hingga 2024? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress pada ukuran perusahaan yang terdaftar di ISSI periode 2020 hingga 2024? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh simultan antara struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap financial distress pada perusahaan yang terdapat di ISSI periode 2020 hingga 2024. Batasan masalahnya yaitu hanya menggunakan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan BEI periode 2020 hingga 2024 aktif terdaftar dan terhadap kelengkapan laporan keuangan. Variabelnya yaitu struktur modal, ukuran perusahaan, dan financial distress, dan hanya meneliti pengaruh langsung dan tidak membahas faktor eksternal seperti makroekonomi, perubahan regulasi, atau faktor industri tertentu. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap financial distress, yang kedua untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap financial distress, yang ketiga menganalisis pengaruh simultan ukuran struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap financial distress, semuanya pada perusahaan yang terdaftar di ISSI pada periode 2020 hingga 2024. Manfaat penelitian saya untuk akademis yaitu menambah wawasan dan referensi mengenai hasil analisis. Bagi investor juga dapat menjadi bahan pertimbangan keputusan investasi, dan bagi manajemen dapat menjadi masukan strategis untuk meminimalkan risiko financial distress. Landasan teori yang saya gunakan yaitu trade-off teori, yaitu yang menjelaskan struktur modal mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan biaya penggunaan utang.
dan juga agensi teori yang menjelaskan konflik kepentingan antara perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam pengambilan keputusan keuangan. Untuk financial distress sendiri merupakan kondisi penurunan kesehatan keuangan yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang terjadi dalam fase sebelum kebangkrutan. Jadi tidak sama dengan kebangkrutan itu sendiri. Financial distress di sini saya menggunakan Springate S-Score untuk menghitung dan mendeteksi tekanan keuangan secara dini. Untuk struktur modal, saya menggunakan debt to equity ratio, yaitu pembagian total hutang dibagi dengan total ekuitas. Untuk ukuran perusahaan, saya menggunakan logaritma natural total aset perusahaan. Berikut adalah penelitian terdahulu, dapat dilihat. Untuk hasil penelitiannya berbagai macam, ada yang positif, negatif, ada juga yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh. Untuk kerangka konseptual saya, di sini saya menggunakan variabel independen, struktur modal, dan ukuran perusahaan sebagai X1 dan X2, lalu menganalisis dengan variabel dependennya, yaitu financial distress, dan secara simultan juga dianalisis pengaruhnya terhadap financial distress. Hipotesis penelitian saya yang pertama, struktur modal berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis ketiga, struktur modal dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Metodologi penelitian, jenis penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Sumber datanya yaitu data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan ISSI periode 2020 hingga 2024. Objek penelitiannya yaitu financial distress, struktur modal, dan ukuran perusahaan. Subjeknya yaitu perusahaan yang terdaftar di ISSI 2020 hingga 2024. Populasinya yaitu seluruh perusahaan di ISSI pada periode tersebut. Untuk samplingnya yaitu 148 perusahaan, diambil 15 perusahaan dengan total periode 5 tahun. Total observasinya 75 observasi. Teknik analisisnya yaitu ada statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan juga untuk model regresinya dipilih dari uji Chow, uji Houseman, dan uji LM, dan hipotesisnya menggunakan uji parsial dan uji simultan, uji T, dan uji F. Penentuan sampelnya di sini dari 148 perusahaan, yang total tidak publikasi laporan keuangan lengkap 52, yang lengkap ada 86, dan saya mengambil sampel 15 perusahaan 5 tahun dengan total observasi 75 perusahaan. Dan berikut perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel saya. Hasil analisis data dari statistik deskriptif diketahui financial distress-nya rata-ratanya 1,31, atau pada kategori non-distress dengan angka minimum 0,054 dan maksimumnya 3,93, dapat dikatakan kondisi keuangan mayoritas sehat, tapi ada juga yang mengalami financial distress. Untuk struktur modal juga konservatif dengan nilai 0,78 sampai maksimumnya 5,31. Diindikasikan terdapat variasi kebijakan leverage. Ukuran perusahaan rata-ratanya 27,97 dengan standar deviasi 1,2, relatif homogen, dan seluruh sampel saya tergolong perusahaan berukuran besar. Untuk pemilihan modelnya menggunakan uji Chow, uji Houseman terlebih dahulu, didapatkan CEM ditolak, dan juga REM lebih tepat digunakan daripada FEM. Dan dari hasil uji LM lebih tepat menggunakan model REM dibandingkan dengan model CEM. Untuk hasil regresi data panelnya, di sini saya menggunakan model seperti ini yang menghasilkan struktur model berpengaruh negatif dan signifikan, dan untuk ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Untuk uji asumsi klasiknya menggunakan uji multi-call, diketahui tidak terdapat masalah multikoliniaritas dalam model regresi. Untuk hipotesisnya yang parsial, di sini menggunakan uji T, diperoleh financial distress-nya untuk struktur modal berpengaruh negatif dan sangat signifikan dengan nilai Z minus 3,5 dan P kurang dari 0,01. Didapatkan peningkatan DER secara signifikan meningkatkan risiko financial distress. Untuk hipotesis kedua, ukuran perusahaan didapatkan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dengan P 0,309. Untuk hasil uji hipotesis simultannya, untuk H3 didapatkan 0,002 kurang dari 0,05
sehingga struktur modal dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Untuk pembahasan dari hasil penelitian saya, pengaruh struktur modal terhadap financial distress, untuk pengaruh struktur modalnya berpengaruh negatif dan sangat signifikan. Hal ini berarti tingkat peningkatan leverage menurunkan Springate score dan meningkatkan risiko financial distress atau kesulitan keuangan. Sejalan dengan trade-off teori, yaitu penggunaan hutang yang melewati titik optimal justru memunculkan biaya kesulitan keuangan. Konsisten dengan mayoritas penelitian sebelumnya, dan juga untuk implikasinya terhadap manajemen emiten perlu disiplin dalam mengelola struktur modal agar DER-nya tetap optimal serta menggunakan S-score sebagai early sebelum financial distress atau bangkitan terjadi. Untuk pengaruh ukuran perusahaan terhadap financial distress didapat tidak berpengaruh signifikan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa risiko kesulitan keuangan ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dan kualitas keputusan manajerial, tidak hanya sekedar besarnya aset. Konsisten terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Dan untuk implikasinya bahwa perusahaan tidak dapat mengandalkan skala aset sebagai jaminan ketahanan keuangan, melainkan perlu memperkuat tata kelola pengawasan dan manajemen likuiditas. Untuk pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap financial distress, didapatkan hasilnya berpengaruh signifikan. Sejalan dengan trade-off teori dan agensi teori yang menekankan bahwa risiko financial distress tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan keseimbangan antara manfaat dan biaya hutang serta bagaimana perusahaan dikelola. Secara empiris, sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, di mana kombinasi struktur modal dan ukuran perusahaan tetap relevan dalam menjelaskan risiko kesulitan keuangan. Untuk implikasi manajerialnya, pentingnya pengelolaan struktur modal dan skala usaha secara simultan agar terdapat pengawasan terhadap risiko financial distress. Simpulan yang dapat saya tarik dari penelitian saya, yang pertama, struktur modal berpengaruh negatif dan sangat signifikan. Hal ini berarti setiap peningkatan hutang menurunkan S-score dan meningkatkan risiko financial distress. Sejalan dengan trade-off teori, untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan, menunjukkan bahwa besarnya aset tidak menjamin ketahanan keuangan. Dan untuk secara simultannya, ukuran perusahaan dan struktur modal berpengaruh terhadap financial distress, sehingga penilaian risiko keuangan perlu mempertimbangkan keduanya secara komprehensif. Untuk saran untuk manajemen perusahaan, mungkin lebih selektif dan disiplin dalam menentukan kebijakan struktur modal, mengingat risiko struktur modal sangat berpengaruh terhadap financial distress. Untuk investor, tidak hanya terpaku pada ukuran perusahaan saja, tetapi harus dianalisis struktur modalnya. Dan juga untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas lagi model dan menambahkan variabel seperti likuiditas, profitabilitas, arus kas operasi, dan lain-lain. Dan juga bisa mempertimbangkan penggunaan lebih dari satu proxy distress, mungkin Altman, Zwi, James, dan lain-lain. Demikian pemaparan hasil tugas akhir saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erika Septina Fadila sudah memaparkan PowerPoint-nya tepat waktu ya. Baik, selanjutnya tentu sebelum masuk sesi pengujian, kami mengapresiasi ya kepada saudari atas usaha dan kerja kerasnya sehingga bisa sampai di tahapan ini dan juga berkat bimbingan yang luar biasa dari Bu Dr. Silvan. Baik, kita masuk ke sesi pengujian, Mbak Erika. Jadi disiapkan catatannya dan ini di stop share screen, yang di share screen naskah TA-nya ya. Baik, Pak. Oke, untuk pertama kali di sini sudah ada pakar manajemen keuangan ya. Kami persilakan kepada Ibu Suryani SMM untuk pertama kali menguji Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Farid, Dr. Bu Silvana. Ya, oke baik. Erika, tadi bagus ya pemaparannya.
penyampaiannya juga jelas ya dalam menyampaikan TA yang memang sudah lumayan panjang ya melakukan penelitian ini. Oke, Erika mungkin Ibu di sini bertugas untuk pembahasan poin-poin dari TA yang sudah Erika lakukan ya. Ibu ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin nanti Erika silakan nanti seperti apa tanggapannya. Yang pertama itu struktur modal itu kan biasanya sering diukur memakai DER ya. Dan artinya tadi juga Mbak Erika itu menyampaikan tidak optimal gitu ya. Nah, gimana nih tidak optimalnya itu gitu ya. Dan umumnya itu berpengaruh positif. Ya, itu struktur modal ya. Umumnya berpengaruh positif terhadap finansial distressnya. Gitu. Nah, di mana semakin tinggi utang itu semakin tinggi resiko kesulitan keuangan di satu perusahaan. Ya. Dan ini gimana nih? Apa nih tanggapan dari Mbak Erika? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, faktor-faktor yang sangat signifikan nih keputusan struktur modal pada perusahaan. Dan yang kedua, dan yang ketiga, bagaimana nih satu perusahaan itu mengelola struktur modal atau modalnya itu secara efektif di satu perusahaan itu. Ya. Dan ini kan mungkin tadi Mbak Erika sudah melakukan uji teori gitu ya. Nah, secara efektifnya seperti apa? Bagaimana tanggapan Mbak Erika? Dan yang keempat itu perusahaan yang menyebabkan ya yang sangat signifikan itu menyebabkan mengalami financial distress itu apa? Sangat signifikan sekali. Gitu. Karena memang tadi data saya baca Mbak Erika itu ngambilnya dari tahun 2020 sampai 2024 ya. Ya, mungkin ini nanti pasti salah satunya berpengaruh karena COVID gitu ya, mungkin ya. Nah, ini kan udah diuji nih sama Mbak Erika. Boleh silakan tanggapan Mbak Erika seperti apa? Enggak. Baik, Bu, izin memberikan tanggapan ya. Yang pertama tadi terkait bagaimana DER itu berpengaruh, biasanya kan berpengaruhnya positif terhadap kesulitan keuangan ya Bu ya, tapi kenapa di hasil penelitian saya hasilnya negatif? Izin memberikan jawaban ya Bu ya, karena dari penelitian saya untuk mengukur kesulitan keuangannya itu sendiri, saya menggunakan Springate S-Score Bu. Nah, untuk, boleh sambil saya share screen paparan saya ininya Bu, naskahnya ya Bu ya. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah. Ya. Nah, di sini saya menggunakan model untuk mengukur kesulitan keuangannya, saya menggunakan model Springate Score Bu, di mana di sini pakai variabelnya sebagai berikut. Nah, Springate Score sendiri di sini semakin Springate Score-nya semakin kecil itu semakin tidak sehat, Bu. Jadi semakin nilainya besar itu semakin sehat. Jadi kenapa hasil penelitian saya DER-nya berpengaruh negatif? Karena dia berkebalikan dengan nilai S-score-nya, Bu. Jadi secara negatif, makin kecil angka DER-nya, itu akan semakin besar nilai distressnya, yang berarti itu semakin sehat. Begitu juga kebalikannya, jika DER-nya semakin besar, itu S-score-nya akan semakin kecil, Bu ya. Untuk S-score yang semakin kecil itu potensi distressnya akan semakin tinggi. Jadi sebagaimana Ibu Suryani tadi katakan, memang masih relevan untuk DER semakin besar DER semakin tinggi kesulitan keuangan. Itu sama seperti hasil penelitian saya, cuma kaitannya negatif karena di sini saya menggunakan S-score Bu yang berlawanan dengan DER tersebut. Begitu Bu untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, ini saya sambil cek tadi pertanyaan keduanya ya Bu ya. Terkait bagaimana
perusahaan mengelola struktur modal secara efektif, gitu ya Bu ya. Nah, untuk dari hasil penelitian saya sendiri, bagaimana perusahaan mengelola struktur modal secara efektif? Mungkin di sini karena saya mengambilnya debt to equity ratio dan juga ukuran perusahaan dan hasil analisisnya juga relevan terkait hasil DER, ada hubungannya dengan financial distress, dan secara simultannya juga DER dan ukuran perusahaan mempengaruhi financial distress. Mungkin untuk perusahaan dapat mengelola struktur modal yang lebih efektif dan menyeimbangkan penggunaan hutang dan juga pengelolaan hutang tersebut agar ukuran perusahaan dan struktur modal itu secara simultan dapat menyelesaikan masalah-masalah keuangan dari perusahaan itu sendiri. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya terkait kenapa pengelolaan yang tidak efektif dapat menimbulkan biaya dan memicu masalah finansial. Mungkin karena kalau dari hasil analisis saya kan memang ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress ya Bu ya, cuma secara simultannya kan berpengaruh. Kenapa tidak efektif? Bisa menimbulkan biaya yang sangat signifikan. Mungkin ini dari sesuai dengan agency teori Bu. Kalau untuk agency teori kan bagaimana manajemen-manajemen perusahaan mengelola perusahaan itu sendiri. Mungkin kalau untuk manajemen perusahaan ada yang berpendapat kita tambah aja hutang atau kita harus membatasi hutang dan mengelola dengan cara yang lain. Tapi mungkin krisis konflik-konflik itu terjadi dan mungkin akan menimbulkan keputusan yang menambah hutang, itu yang nantinya menjadikan perusahaan menjadi tidak sehat. Karena ada penambahan hutang yang tidak disertai dengan manajemen perusahaan yang baik karena banyak konflik internal itu sendiri, Bu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kondisi 2020 hingga 2024 itu kan pada saat pandemi itu mempengaruhi efektivitas pengelolaan struktur modalnya begitu ya Bu ya. Kalau dari hasil penelitian saya mungkin karena dari periode tersebut kan semua perusahaan memang mengalami penurunan Bu. Cuma itu kembali lagi ke bagaimana perusahaan itu mengambil keputusan dalam krisis tersebut. Jadi pengelolaan struktur modalnya harus dikembangkan dengan baik, dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan misal pendapatannya sedang menurun tapi menambah modal dari hutang terus. Itu kan menyebabkan tadi sejalan dengan financial distress dan dapat menurunkan kesehatan keuangan perusahaan. Mungkin jika pengelolaannya dikelola lebih efektif, lebih bijak dalam mengambil keputusan berhutang dan juga pengelolaannya lebih baik antar manajemen perusahaan, mungkin itu akan mengurangi risiko dari kesulitan keuangan itu sendiri, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Apakah ada Ya, tambahan? oke baik. Mbak Erika tadi udah bagus tuh ya jawaban-jawabannya ya. Cuman memang sudah bisa menganalisis ya. Nah, artinya gimana nih tanggapan Mbak Erika ya menganalisis memang perusahaan-perusahaan yang mengalami sangat signifikan financial stress-nya. Apa aja nih penyebabnya gitu, faktornya apa aja? Mungkin nanti kan dia kendalanya apa, solusinya apa gitu. Karena kan memang udah dilakukan uji teori ya sama Mbak Erika ya. Mulai tanggapannya Mbak Erika. Mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan yang tadi financial distress-nya mungkin tinggi ya Bu ya, bagaimana cara perusahaan tersebut mengelola agar tidak terjadi hal tersebut? Mungkin yang pertama dari kenapa financial distress-nya tinggi? Mungkin kan karena struktur modal yang tidak optimal, di mana utangnya mungkin meningkat, sementara kemampuan dia membayar hutang tersebut rendah, dan juga beban bunga dari hutangnya kan juga istilahnya dia membebani arus kas dari perusahaan tersebut, di mana jika arus kasnya itu melemah, dan juga penurunan pendapatan dan juga profitabilitasnya juga menurun, sedangkan biaya-biaya yang harus dibayarkan juga tetap atau bahkan bertambah, ini mungkin akan menyebabkan konflik di perusahaan itu sendiri. Mungkin kalau dari segi DER kan memang sudah bisa diukur ya Bu ya, bagaimana jika hutang bertambah itu akan
rasionya menurun, financial distress otomatis pasti ada. Namun itu menurut saya kembali ke bagaimana tata kelola dari perusahaan itu sendiri, sejalan dengan mungkin dengan agensi problemnya, Bu, ya. Jadi mau itu asetnya besar, hutangnya besar, atau hutangnya kecil, atau perusahaan itu sehat, tapi itu kembali lagi ke bagaimana perusahaannya manajemen perusahaan mengelola perusahaan itu sendiri. Jadi keputusan manajernya harus efektif dan efisien supaya tidak ada konflik manajemen dan lebih bijak dalam mengelola struktur hutang, Ibu. Apakah terjawab? Mohon maaf jika ada kekurangan. Menurut saya seperti itu. Masih kurang sih sebenarnya yang Mbak Erika ya, Gitu. tapi dimaklumin ya, karena tadi saya mintanya tuh analisis evaluasi ya, evaluasi dari Evaluasi. setelah terjadi tuh ya, karena memang melakukan tadi kan memakai ukuran DER itu saking tingginya utang, kalau kita ngutang lagi pasti tambah tinggi lagi resiko untuk finansial stresnya gitu kan. Nah, maksud saya Betul. mungkin karena ini Mbak Erika sudah melakukan teori ya, sudah apa namanya menguji teorinya ya. Nah, apa nih keputusan satu perusahaan itu dari financial stress ini gitu. Kan sudah dianalisis ya. Nah, analisisnya apa nih gitu. Solusinya apa? Intinya solusinya apa gitu. Mungkin itu aja Oke. Mbak Erika yang belum terjawab. Baik Pak, Oh, mungkin berarti itu aja perlu. Pak Farid dari Oh, siap. saya. Ya, mohon maaf ya, Bu, ya, jika ada kekurangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, cukup Bu Suryani. Oke, baik. Terima kasih Bu Suryani. Mbak Erika, saya lanjutkan. Tadi sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang menguji pemahaman secara konseptual gitu ya. Baik, Mbak Erika, saya turut menguji juga. Kita mulai dari abstrak ya. Silakan. Ini tertarik di ISS ini kenapa nih Mbak ketimbang sektor lain tuh mengapa tuh? Eh, langsung saya jawab, Pak. Ya, Izin menjawab, Pak, ya. Saya mengambil di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI ini karena sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini kan mayoritasnya Muslim, Pak, ya. Mungkin preferensi investornya lebih banyak terkait saham di emiten syariah. Dan juga secara di penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait ISSI, sepengetahuan saya, Pak, ya. Jadi saya ingin membahas terkait ini dan juga mungkin dari indeks saham yang bersifat syariah ini kan berbeda dengan saham lain yang mungkin bersifat konvensional, di mana dia ada batasan-batasan tertentu yang tidak terdapat di konvensional, seperti mungkin dia objeknya atau yang barang-barang yang dia produksi atau dia jual adalah yang barang-barang halal, dalam artian tidak menjual alkohol, rokok, dan lain-lain. Dan juga untuk struktur pendanaannya dia mungkin tidak banyak yang menggunakan bunga, Pak, ya. Kalau dari yang saya baca dia kurang dari 45% untuk modal yang ada bunganya. Jadi saya meneliti ini karena hal tersebut, Pak. Jadi atas ya, atas hal-hal baik. tersebut tadi. Ini kalau dilihat dari abstraknya pakai apa ini Mbak? Data panel ya, Betul, Pak. regresi data panel. Nah, dalam analisis data panel, saudari memilih random efek model ya, RAM ya. Betul. Itu berdasarkan uji apa Mbak? Model ini bisa terpilih. Dari saya menggunakan data panel karena di sini perusahaan-perusahaan yang saya ambil sebagai sampel di emiten ISSI ini kan tidak di satu sektor, Pak, ya, dia dari banyak Bukan sektor. yang saya tanya itu kan konteksnya adalah saudari ini memilih RAM, Mm-mm. modelnya RAM ya.
Nah, itu berdasarkan uji apa, Mbak? Oh, saya mengambil model rem ini setelah dilakukan uji Chow, uji sebentar Pak, sesuai dengan hasil dari analisis uji Chow, uji Houseman, dan juga uji LM, Pak. Jadi sudah dibandingkan antara CEM dan FEM, lalu rem dan FEM, kemudian CEM dan rem, didapatkan yang lebih optimal digunakan adalah uji rem, Pak. Ya, maksud saya seperti itu. Ya, dari uji apa, Houseman test kah atau LM-nya gitu ya, baru ketemu rem. Seperti itu ya. Nah, dari penelitian ini ada berapa hipotesis? Saya ada 3 hipotesis, Pak. Nah, Saya tampilkan ya, Pak, di bagian abstrak hipotesis. sudah semua, Mbak, masuk tiga-tiganya. Di abstraknya sudah, Pak. Nah, saya rasa nanti diperbaiki ya, bahasanya itu harus sesuai dengan hipotesis yang diajukan di bab 2 gitu. Nah, kalau yang kalimat pertama hasil penelitian itu sudah betul. Der berpengaruh negatif. Memang ada bahasa sangat signifikan, Mbak. Oh iya, sepertinya belum ada, Pak. Tidak ada di Mm-mm. ini. Iya, kalau udah di bawah 0,05 ya sudah signifikan gitu, nggak ada bahasa sangat signifikan ya. Itu satu. Kedua, eh, yang hipotesis kedua itu hasilnya apa? Hipotesisnya apa yang hipotesis kedua itu? Hipotesis kedua, di sini saya struktur modal berpengaruh negatif terhadap financial distress, Pak. Untuk hasilnya Berpengaruh, berpengaruh negatif untuk hipotesis saya. Lalu untuk hasilnya berpengaruh negatif, tapi secara hasil ujinya tidak signifikan, Pak. Jadi walaupun dia negatif sesuai hipotesis, tapi hasilnya tidak signifikan. ya mungkin maksud saya kalau yang diajukan di bab 2 itu kan hanya struktur modal berpengaruh negatif terhadap financial distress itu ya. Nah, itu disampaikan juga di abstraknya seperti itu gitu ya. Oh, baik, Pak. Oke, kemudian masuk di bab 1 dimulai dari halaman 16. Ini Halaman ya 11. di tabel apa? Nah, pertama nanti untuk keterangan gambar itu di bawah ya, Mbak, jangan di atas. Oh, Di ini, Pak. atas itu hanya keterangan tabel saja. Iya. Kemudian ini maksudnya garis-garis ini apa ini? Garis ini di sini saya menggambarkan ukuran financial distress-nya, Pak, dari 5 perusahaan ini selama periode 5 tahun. Karena range-nya dia koma-koma kecil, jadi di sini saya membuat range 0,5 per 0,5, Pak, supaya lebih jelas untuk ininya. Dan ini naik turunnya menggambarkan ukuran financial distress dari tiap perusahaan selama tahun-tahun tersebut, Pak. Nah, itu maksud saya kan data itu supaya jadi apa informasi yang baik gitu ya. Itu ini harus ditulis Mbak angka-angkanya jadi supaya pembaca itu nggak ngegambar-gambar itu 2 poin something berapa itu gitu kan 1, berapa. Nah biasanya itu kan ada angka-angka ya kalau memang dia mepet-mepet ya harusnya dari tabel dulu dari tabel baru jadi grafik ini gitu ya supaya kelihatan tuh grafik DRMA atau ACES itu tahun 2022 itu angka pastinya itu berapa sih gitu. Karena di penjabaran setelah data yang disajikan pun juga belum ada Mbak Erika. Ya, jadi berapa-berapanya itu kita nggak tahu gitu. Ya kan? Nah, kalau ini metodenya apa tadi? Springate apa-apa Springgate, tuh. Pak. Nah, Betul, itu Springgate. standar cut off pointnya berapa? Untuk model Springgate ada standar. Hmm, sebentar ya, Pak.
model. Nggak hafal ya Mbak Erika? Hafal, maaf Pak, Ya, katakan 0,862 gitu. Betul nggak? 0,862 betul Pak. Nah, ya kembali lagi ke data. Nah, maksud saya seperti itu, gitu ya. Data supaya jadi ya apa informatif, ya itu angka-angkanya harus clear, Mbak. Gitu ya. Baik Karena Pak. pun dari gambar 1.1 final distress ini juga kita tuh bisa punya gambaran gitu. Emiten mana aja yang ada di zona zona bahaya gitu, atau ya di bawah cut off tadi, standar cut off point gitu Mbak ya. Nah, kalau dari ini ada nggak Mbak Erika menyimpulkan atau menarasikan dari emiten-emiten ini mana yang masuk ke zona bahaya, ada? Kalau untuk per emitennya tidak dijelaskan Pak, cuma secara hasil analisis langsung dari hasil statistik deskriptifnya. Apakah itu nanti perlu dimasukkan juga Pak per emiten distressnya? Bukan per emiten distress ya, namun tadi lebih kepada apa namanya, penjelasan dari sebuah data yang telah disajikan itu harus betul-betul detail dan spesifik gitu ya. Misalkan kayak disampaikan garis warna biru muda ini ACES tahun 2020 sekian gitu, tahun 2024 sekian gitu ya. Mana yang fluktuatif dan mana yang mungkin Anda bisa kategorikan itu di bawah gitu ya, di bawah tadi standar cut off point-nya gitu, karena Anda menggunakan metode Springate gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, jadi kan di sini juga bisa di narasi ini saudari menambahkan tuh potensi atau tingkat distress secara kontinu gitu. Ya, bukan sekedar hanya perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut begitu kan. Baik Pak. Begitu Mbak Erika. Ya, baik Pak. Terima kasih atas Ya, masukannya Pak. bahkan ya narasi-narasi setiap data ini jadi nggak garis doang. Jadi kita tahu angka absolutnya berapa. Begitupun dengan gambar 1.2 kan itu bisa ya, karena di Baik Pak. penjelasan di setelah gambar 1.2 itu juga sama gitu, nggak bahas apa-apa gitu, jadi pembaca itu masih ngawang-ngawang Mbak, menerka-nerka gitu, ini angka pastinya berapa sih, 1, berapa gitu, kalau di antara 1.00 sampai 1,50 seperti tahun 2020 HRTA itu berapa angkanya kan gitu ya. Oke Mbak Erika. Siap Pak. Baik Pak. Oke, masuk ke batasan rumusan masalah dan tujuan penelitian, Mbak. Masih ada waktu ya? Oh, ya, lewat sebentar lagi. Nanti selebihnya ditelaah ya. Baik Pak. Ya, rumusan masalah ini harus konsisten penulisannya, Mbak. Kalau memang disingkat ISSI-nya, singkat terus gitu. Oh, Ya, di baik tujuan Pak. penelitian coba, di tujuan penelitian itu lengkap. Ya, jadi kalau mau lengkap kemudian dalam kurung ya di tujuan penelitian kan, kan saya bingung kok tujuan penelitiannya lebih banyak kalimatnya, oh ternyata dipanjangkan gitu Siap ya. Pak. Nah, kemudian di batasan masalah, nah, apa yang Mbak Erika pahami objek dan subjek penelitian itu seperti apa? Untuk objek penelitian saya, di sini saya mengambil emiten yang terdaftar di ISSI 2020 hingga 2024. Untuk subjeknya, kebalik Pak. Harusnya Kebalik ya. ya subjeknya yang ini, yang ISSI, objeknya yang terkait Ya, variabel-variabelnya Pak. diperbaiki ya, karena di Baik bab Pak. tiganya itu sudah benar, di sininya salah begitu ya. Siap, maaf Pak. Baik, kemudian selanjutnya ya karena apa namanya, nanti setiap tabel itu diberi sumber ya Mbak. Kemudian terakhir catatannya itu di bab 3 di poin subbab 383 halaman 47 Ini Pak, sudah sudah? ya. Nah, itu dibedakan ya Mbak, teori antara Anda menempatkan persamaan regresi data panel
dengan pengujian hipotesis. Nah, itu suatu hal yang berbeda. Ya, jadi teorinya dipisahkan. Persamaan-persamaan yaitu untuk menguji hubungan atau melihat hubungan ataupun arah begitu ya. Kalau di hipotesis nanti dipisahkan gitu ya. Nah, kemudian nanti di bab 4-nya juga jangan redundant itu. Jadi kan sudah banyak teori di bab 3 kayak uji hipotesis, kayak uji F. Nah, itu nggak usah lagi ada teori-teorinya lagi, Mbak. Jadi langsung saja apa outputnya langsung interpretasi begitu ya, seperti mulai dari halaman 60 nih. 60. Atau ya 60 dari 58 boleh. Nah, itu kan nah tuh uji multikonitas bertujuan untuk jadi diulang lagi padahal itu sudah ada di bab 3 ya. Nah, teori-teori di bab 4 tuh nggak perlu lagi, Mbak. Karena Baik, dasar Pak. pengambilan keputusannya sudah ada di bab 3 ya teori-teorinya. Seperti itu ya, Mbak Erika ya. Baik, Pak. Nah, nanti selebihnya kalau ada catatan saya sampaikan di lembar telaah ya. Baik, Baik, Pak. terima kasih. Boleh di stop share screen. Mbak Erika yang sudah mencoba maksimal ya menjawab pertanyaan dari penguji. Kita masuk ke sesi terakhir atau sesi evaluasi tertutup untuk menilai ya, dan mempertimbangkan apakah saudari dapat dinyatakan lulus setelah sidang ini. Nah, oleh karena itu mohon izin Bu Suryani, boleh ditempatkan Mbak Erika di waiting room. Jangan kemana-mana ya Mbak Erika ya, stay Siap, di Pak. Zoom ya. Baik, Sebentar. Pak. Bisa, Bu. Ya, bisa. Kalau tidak, Di- boleh di- saya dikasih co-host Bu Suryani biar Oke, dibantu. Oh, udah. Sudah berarti ya. Sudah ya. Saya baik. Bungkus ya. Terima Baik, kasih terima kasih. Pak Ya, Peprodi, Bu Suryani sudah menilai dan juga menguji mahasiswa saya. Ini Erika adalah salah satu mahasiswa saya yang rajin, semangatnya tinggi dan dia juga belajar semuanya dari awal untuk regresi data panel, dia mandiri mengerjakan dan dia berupaya untuk bisa menguasai sisi fundamental dari isi. Idenya memang dari saya, yuk kamu isi gitu kan, coba di sisi itu dia senang banget di sisi itu, tapi ya memang dia sudah memberikan yang terbaik ya. Ini yang seperti apa yang sudah Bapak dan Ibu saksikan, ini sudah yang terbaik dari dia. Dari situ saya mohon untuk dipertimbangkan bimbingan saya, Bapak, untuk Erika. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Dr. Silvana atas pandangan proses bimbingannya ya untuk Saudara Erika. Gimana Bu Suryani penilaiannya? Baik, ini Pak Farid dulu ya, ketua sidang dulu atau saya dulu ya? Oh, boleh Bu, kalau Ibu mau duluan. Ya, baik. Saya dulu mungkin Pak Farid. Kalau saya sih tadi dari hasil tanggapan-tanggapan dan jawaban dari Erika sih memang berputar-putar, Pak. Jawabannya berputar-putar ya, tapi semuanya sih masih bisa ya, masih bisa diterima gitu ya. Mungkin nilai yang dari saya Wah, mantap. Bimbingan yang ke-20 nih Bu Dokter, banyak juga udah maju. Ya gitu. ya Pak. Saya ya Pak, izin ya Pak. Saya pengen tahu nilai tertingginya. Oh, udah, Bapak udah. Belum Belum, ya. belum Bu, Tim belum Bu. penguji. Oh ya, nanti Masih saya Bu tanya. Suryani ya. Oke, dari saya Ya, udah Pak Farid. baik. Terima kasih Bu Suryani. Luar biasa. Juga tadi ya untuk presentasi oke ya, pemaparan dan sudah apa rasa percaya dirinya dan kelengkapan hanya beberapa saja perbaikan. Cuman karena memang jawaban-jawabannya belum begitu tajam, belum cukup tajam ya. Saya izin rata di 82 saja Bu Suryani. 82 semua ya Pak. Iya,
Ya, Bu. Monggo, Bu Dokter. Saya izin gunakan privilege saya ya, Pak Sekrodi, ditambahin 587. Monggo, monggo, Bu. Ya, Oh, makasih. baik. 87 semua, Bu Suryani. Oke. Oke, baik, Pak. Total berapa, Bu? Di atas, Bu? Oh ya, baik. Oke, Bu Dokter, aman? Masih Ya, bisa, Alhamdulillah. Terima Pak. kasih, Bu Suryani. Boleh dibungkus, Bu. Ya, Baik. kita masukkan kembali Mbak Erika. Ini Oke, Mbak Erika sudah gabung kembali. Baik, Pak. Bagaimana perasaan saudari sudah tampil tadi dari presentasi hingga sesi pengujian? Alhamdulillah lega, Pak. Grogi dikit. Lega dan grogi. Nah, bagaimana? Optimis gak dari Anda menilai penampilan tadi, menjawab pertanyaan penguji gitu? Berapa persen optimis untuk lulus? Bismillah, 100%, Pak. Oh, luar biasa. optimis berarti, Jadi Pak. Bagus, Pak. Yes. Bagus. confidence-nya sudah terlihat dari waktu berpresentasi ya. Namun tetap, jadi kami telah eh, mempertimbangkan ya dan berdiskusi dari berembuk dan juga mendengar pandangan dari dosen pembimbing saudari bagaimana proses bimbingan Anda ya, mulai dari mau belajar data panel gitu ya dan mendalami secara mandiri. Maka dari itu kami nyatakan mahasiswa atas nama Erika Septina Fadilah dinyatakan lulus dengan revisi. Ya, Alhamdulillah selamat, tentu dengan perbaikan-perbaikan tadi dari penguji yang wajib diperbaiki maksimal 2 minggu ya Mbak Erika. Jika lewat dari waktu itu maka kelulusannya akan ditinjau kembali gitu ya. Nanti kembali lagi ke pembimbing baru ke kami penguji seperti itu ya Mbak Erika. Selamat sekali lagi, semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat juga untuk karir ke depan Erika Septina Fadila. Baik, selanjutnya mungkin Bu Suryani SEMM, silakan Bu, ada pesan-pesannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Farid. Mbak Erika, ya. Alhamdulillah ya lulus. Alhamdulillah, Bu. Yeay. Mungkin udah lega ya Mbak Erika, ya udah bisa Iya, Bu. bobo cantik gitu ya malam ini. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat ya, dan jangan lupa Amin. mungkin kalau bisa sih lanjut ya Pak ya ke studi Amin. studi berikutnya gitu. Itu mungkin Amin. pesan saya Pak Farid. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu Baik, terima Suryani. kasih Bu. Ya, selanjutnya dosen pembimbing Ibu Dr. Silvana, silakan Bu. Masya Allah, Cak Ayu. Terima Ayu kasih, Bu. cantik banget kamu hari ini. Ya kan, harus dilewati, harus dipaksa. Akhirnya kan benar selesai dan lega pasti rasanya ya. Cak Ayu ya, Alhamdulillah. Erika ya. Alhamdulillah, Bu. Ibu di dua ini bingung sebenarnya, dua-duanya jagoan-jagoan saya nih. Tapi dua-duanya sebenarnya saya paksa nih untuk nyebur nih untuk ujian gitu. Dan Erika, Ibu bangga banget ngeliat kamu tadi sebentar. Ibu bagaimana, kan Ibu udah bilang kalau Pak Fahri itu kritis banget. Tambahan lagi Ibu Suryani itu kritis banget, dan kamu sudah menyiapkan itu sihnya ya, mental kamu ada ya, walaupun memang kita masih dalam tahap belajar, itu suatu hal yang normal, tapi usaha kamu saya udah lihat effortnya luar biasa. Ya, makasih ya udah Bu. melakukan yang terbaik hari ini. Istirahat dulu, tenang dulu gitu ya, healing dulu, dan kamu berhak mendapatkan reward kamu ya.
Satu pesan Bu Silvana ya kepada semuanya, selalu bangga menjadi Sivitas Akademika Unsia dan ceritakan hal-hal baik mengenai Unsia ya kepada Baik, teman-teman Bu. kamu biar banyak yang masuk ke Unsia, terutama ke prodi kita nih manajemen ya. Tetap humble, kemudian sebagai seorang wanita nggak apa-apa kok kita sekolahnya tinggi ya. Tapi kita tetap ingat kodrat kita sebagai seorang wanita. Sekali lagi selamat ya Cak Ayu. Ya, terima kasih banyak Bu Silvana. Baik, terima kasih Bu Dr. Silvana selaku dosen pembimbing. Silakan Mbak Erika, ada yang mau disampaikan kepada dosen pembimbing Bu Suryani dan Unsia, silakan. Sebelumnya terima kasih Bu Silvana telah membimbing saya sampai saya ke titik ini selesai sidang. Kasih banyak Bu. Untuk Pak Farid dan Bu Suryani, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya lumayan challenging, tapi alhamdulillah semoga saya bisa menjawab dan memuaskan hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluluskan saya. Semoga ilmu saya dari Unsia ini bermanfaat di lingkungan saya. Amin. Itu aja, Cukup, Pak. Mbak? Ya. Ya, wah kalau lumayan challenging berarti harus sidang lagi nih. Jangan, Pak, jangan. Biar nggak Sidang S2. lumayan. Sidang S2 Iya, nanti. sidang S2 ya, ditunggu ya informasinya. Tapi saya apresiasi confidence-nya Mbak Erika ya sekali lagi. Dan Alhamdulillah sudah semua ya memberikan pesan ya. Dan Alhamdulillah juga pada tanggal 30 Januari 2026 kita meluluskan satu lagi calon sarjana manajemen atas nama Erika Septina Fadilah. Ya. Nah, maka dari itu eh, saya selaku ketua sidang, saya akhiri sidang ini. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran dan berkenaan Bu Suryani, SMM, dan juga Bu Dr. Silvana Syah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Foto siang dulu Bapak Pak. Ibu. Foto dulu atuh Iya. tuh. Foto dulu. Oh, foto dulu lupa saya. Ya, Ayo, Allah yang saya. banyak Bu Yani. Saya yang screenshot siapa, Bu? Bu Yani, Bu Yani. Boleh saya. Ya, 1, 2, 3. Satu. Oke, satu lagi. Apa? 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Makasih, Bapak Ibu, saya izin pantun dulu sedikit pulang. boleh nggak? Pantun, pantun Oh, boleh sebentar. pantun, Kalau silakan. pantun saya videoin dulu. Nah, Padahal soalnya Kobra pantun juga udah ala-ala pantun. aja, Bu. Yo, spesialisnya Bu Saya Silvana lupa. pasti pantun ya. Saya lupa kalau Bu Silvana pantun semua. Untuk Ya, penutup monggo. aja sih, Bu. Sak masak nasi dalam bambu, kar bakar kayu atas batu. Sidang tugas akhir telah saya tempuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Kasih. Terima Maaf kasih. alay, Pak Bu. Makasih Iya. semuanya. Dr. izin Izin live live Bu ya. Suryani. Makasih. Izin Selamat Bapak Ibu, selesai. terima kasih.